Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat siang kepada Bapak Ibu Guru hebat Indonesia. Salam pendidikan. Semoga Bapak dan Ibu pada hari ini dalam kondisi sehat, dan pada saat ini kita akan berbagi ilmu dalam aksi nyata modul 1.4, aksi nyata calon guru penggerak angkatan ke-7 dengan materi budaya positif. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Moderator, Ibu Surya. Puji syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Allah SWT bahwasanya pada siang menuju sore ini kita masih diberikan kesehatan, diberikan kesempatan untuk bermuhajahah, untuk bertatap muka, untuk bersilaturahim dalam rangka untuk mengikuti webinar yang kebetulan ini kegiatannya disisipkan di kegiatan workshop, di mana ini adalah salah satu tugas yang harus kami lakukan sebagai implementasi pendidikan guru penggerak. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya hanya memandu untuk mungkin membacakan ataupun menjelaskan sedikit demi sedikit, dan mudah-mudahan dari teman-teman CGP yang lain, terutama dari Pak Arif yang sudah tersertifikasi menjadi guru penggerak, bisa membantu kalau nanti ada pertanyaan dari Bapak Ibu yang lainnya. Baik, pada kesempatan kali ini saya coba ini sedikit agak nampak, agak narsis, ada foto saya. Alhamdulillah Kak Ijen. Judulnya disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kalau kita berbicara mengenai perubahan paradigma, tentu ini kan sesuatu yang sifatnya keniscayaan ya, bahwasanya kita harus terus bergerak, harus terus berubah. Diibaratkan ini seperti ketika kita ada A dan B, coba misalkan sobeklah sekali kertas kecil dan tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan sekadaya. Buatlah sebuah kepalan. Saya kira ini kan perumpamaan bagaimana kita harus mempertahankan ataupun meyakini apa yang kita yakini sebelumnya. Nah, kemudian selanjutnya ada teori kontrol yang disampaikan oleh Dr. William Glaser. Itu namanya teori pilihan atau ilusi kontrol. Saya yakin ini sudah disampaikan sama Bu Surya ya dengan gamblang. Saya hanya mengingatkan kembali bahwasanya kalau menurut Dr. William itu ada 4. Yang pertama, guru mengontrol murid. Kemudian ada kritik dan membuat orang merasa bersalah, itu dapat menguatkan karakter. Kemudian semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Dan terakhir, orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi yang pertama, ini yang mungkin sering kita lakukan, bahwasanya ketika kita bikin aturan itu dalam rangka untuk mengontrol murid, ya. Padahal sejatinya kita sebetulnya tidak bisa memaksa. Walaupun misalkan anak itu nurut, entah itu nurut karena terpaksa atau nurut karena memang itu baik untuk dirinya. Kemudian untuk yang lainnya, untuk kritik dan membuat orang merasa bersalah, itu juga dapat menguatkan karakter. Katanya seperti itu. Mudah-mudahan ini mungkin bisa kita temukan ya dalam keseharian di kelas ketika kita mengajar. Bagaimana misalkan ketika ada sebuah keadaan yang mana kita harus menegur anak, tapi kadang-kadang justru membuat anak itu merasa bersalah, gitu ya. Ini berkaitan dengan perubahan paradigma stimulus respon dengan teori kontrol atau pilihan. Ya, di stimulus respon terkadang kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tetapi di teori kontrol harusnya kita berusaha untuk memahami pandangan orang lain tentang dunia. Nah, silakan nanti direnungkan seperti apa. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan.
Terkadang kita banyak menemukan ya, terutama di kelas, anak sering berbuat yang tidak baik atau buruk, kemudian kita terkadang paling cepat untuk menghakimi. Nah ini kalau di teori kontrol katanya bahwa semua perilaku itu tentu memiliki tujuan. Kenapa anak misalkan sampai berbuat seperti itu? Apakah dia butuh perhatian atau mungkin ada faktor yang lainnya? Kemudian orang lain bisa mengontrol saya di stimulus respon. Padahal di teori kontrol itu harusnya hanya kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Itu pendapat mungkin keegoan kita. Padahal sejatinya kita tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Ya, kadang-kadang kita sering mungkin membujuk anak dan lain sebagainya. Padahal anak itu sebenarnya tidak mau untuk melakukannya. Nah, ternyata kolaborasi dan konsensus justru menciptakan pilihan-pilihan baru. Inilah yang kemudian kita coba nanti terapkan di kelas terkait dengan pemberlakuan yang namanya keyakinan kelas. Kemudian kalau di stimulus respon ada model berpikir menang atau kalah. Kemudian kalau di teori kontrol itu sebetulnya model berpikirnya bukan menang kalah tapi menang dan beranjak kepada disiplin. Nah kebetulan untuk disiplin ini tentu sesuatu yang harus kita jaga karena bagaimanapun juga ini menyangkut misalkan terkait dengan citra sekolah untuk SMA Durian yang saya pikir bagaimanapun juga citranya di luaran ataupun di masyarakat masih dianggap sekolah yang memiliki disiplin yang baik, disiplin yang kuat, ya. Nah ini kalau kita pelajari bahwa disiplin ini diambil dari bahasa Latin yang artinya belajar. Ini terambil dari makna asal katanya ini berkonotasi disiplin dari murid-murid Sokrates dan Plato. Kemudian disiplin diri juga membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Ya. Kemudian dalam budaya kita makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umumnya adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Nah ini mungkin yang perlu kita tinjau ulang terkait dengan bagaimana kita mendisiplinkan anak kita terutama di sekolah. Next, ini kebetulan ada hubungannya dengan nilai-nilai kebajikan yang bersifat universal. Ini diambil dari teori kontrol Dr. William Jaeger bahwa setiap perilaku perbuatan itu memiliki suatu tujuan. Kemudian yang kedua, dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya atau motivasi dalam dirinya itu akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Ini kebetulan pendapatnya dari Diana Gosen. Kemudian yang terakhir, diharapkan nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia itu nanti pada akhirnya bermuara kepada terwujudnya profil pelajar Pancasila yang tadi sudah disampaikan sama Bu Dina. Itu ada 6 elemennya. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Dan di sini mungkin Bapak dan Ibu ada kaitannya dengan materi yang kemarin saya paparkan. Hanya untuk kelepas sepriannya lebih ke budaya positif universal. Kalau kemarin saya ada budaya positif yang diterapkan di kelas kemudian beralih ke sekolah.